Banyak dari kalian yang meminta saya untuk melihat atau mereview strategi SK System. Jadi kita bikin series saja, namanya strategi dipermudah. Kita bakal bahas strategi di luar sana dan kita persimpel untuk Anda belajar. Oke, SK System. SK System di sini lumayan rame sekarang. Kalau kalian lihat di Google aja, kalian ketik SK System, itu lumayan ada beberapa YouTube channel yang sudah membahas tentang SK System. Kemudian ada websitenya juga untuk kalian ikut di sana. Sebenarnya bagus apa enggak sih sebenarnya SK System ini? Sebenarnya semua strategi itu kembali ke dasarnya, yaitu cari ada dua faktor. Yang pertama, tren bagaimana, area pentingnya bagaimana. Nah, SK System di sini juga tidak berbeda. Saya udah cek di Google, kita udah lihat-lihat video-video yang ada di YouTube. Ini adalah kesimpulan yang bisa saya jabarkan untuk Anda. Dan saya lihat SK System di sini ini tidak berbeda sama apa yang sudah kita lakukan, cuma ada penambahan harga-harga Fibonacci di sana sebenarnya. Sebenarnya di sini semua strategi itu kembali ke namanya harmonic pattern. Strategi saya kalau kalian lihat harmonic pattern itu juga mengikuti. Contoh kalian lihat ada ini 127 ini minus 27%. AB sama seperti CD. Ingat saya bilang selalu agak naik, konsolidasi naik, panjang dari sini sama kayak panjang dari sini. Itu adalah harmonic pattern. Oke. Fibonacci yang saya gunain 61,8, 78,6 harmonic pattern. Jadi semuanya itu sebenarnya harmonic pattern. Untuk SK System ini juga tidak berbeda. Mereka gunain harmonic pattern yang gini. Jadi makanya kalian ketika lihat SK System itu bisa lihat oke, A, B, C pendek, C-nya itu panjang sekali. Kita bakalan bahas bagaimana. SK System di sini menggunakan Fibonacci. Ada dua Fibonacci retracement dan extension. Kita udah bahas caranya di video sini. Kalian bisa cek dulu. Oke, ada namanya Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement di sini itu cara gunainnya sebenarnya simple. Jadi kita harus tahu trennya bagaimana. Contoh, trennya turun. Berarti kita narik Fibonacci dari atas ke bawah. Jadi tren turun dari high ke low. Ini high ke low untuk mendapatkan harga sini nih. Nanti misalkan kita mau pengen tahu harga di sini di mana, itu juga bisa pakai Fibonacci. Penarikannya sama dari sini high ke low. Ketika nanti turun lagi juga sama dari sini ke sini, tentuin harga di sini. Intinya dari high ke low. Kalau tren naik bagaimana, Pak? Sama aja. Kita nariknya dari bawah ke atas untuk nentuin harga di sini. Jadi untuk naik dari low ke high. Ini low, ini high, sama saja, tidak ada bedanya kan. Nah, untuk Fibonacci yang digunain biasanya kalau kita gunain kan nggak ada 05, nggak ada 2, nggak ada yang di sini, kayak simple kayak gini doang. Nah, ini Fibonacci kita ini. Jadi contoh kita taruh ya, kayak ini kita taruh. Kita bisa tahu bahwa market di sini ketika udah nyentuh di 61,8 sampai 78,6 kita entry, stop loss bisa di tengah-tengah 78,6 sama 100, TP-nya bisa di 27%. Ini pastinya 1:3 atau 1 lebih dari ini juga biasanya bisa. Tapi minimal pasti di 1:2 kalau kayak gini. Nah, ini adalah setup entry yang sudah saya atur, yang sudah saya persimpel. Karena kalau terlalu banyak Fibonacci juga teman-teman jadi bingung. Ini saya buatin lebih simple. Kalau nyentuh situ entry, TP-nya di sana, SL di sini, selesai. Nah, untuk SK System sendiri itu menggunakan Fibonacci tambahan 0,5 sama 559 di tengahnya. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk di area sininya. Kan kalau area entry kita di atas tuh, kalau dia agak duluan, agak di bawah sini. Nah, kemudian tidak menggunakan minus 27 loh. Nah, terus TP-nya bagaimana? Nah, ini yang menarik. TP-nya mereka menggunakan Fibonacci extension. Nah, beda dari Fibonacci retracement sama extension itu cara penarikannya. Kita bilang kalau extension turun, itu dari high ke low ke high. Jadi ada 3 titik yang dulu kita tarik. Contoh kita pengen tahu panjang dari sini. Berarti kita tariknya dari sini ke sini. Oke, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ada 3 titik. Nanti ketemu di sini. Kalau tren naik juga sama. Saya pengen tahu harga di sini nih. Panjangnya seberapa kira-kira, dari sini ke sini, dari sini ke sini, nanti kelihatan ke sana. Oke, kita lihat. Saya hilangkan dulu ya untuk Fibonacci extension. Kita udah tahu harga di situ. Yang penting kemudian kita klik trend base Fibonacci extension. Kalian bisa klik aja, klik yang atas, klik yang bawah, klik yang di sini. Nah,
Kenapa kok saya penarikan Fibonacci di situ? Nah, kita bisa lihat bahwa market di sini dari atas, dari bawah, dari atas, dari bawah, dari atas, dari bawah. Nah, kan kelihatan kalau kayak gini jadinya. Kalian bisa tambahin sendiri di 1618, 2, dan ini di tengah-tengahnya 18009, ini di tengah-tengahnya. Kemudian kalian kasih kotak di sini. Alright, nah gini jadinya. Oke, kalau kalian lihat sama, itu sama. Nah ini sebenarnya apa? Sama aja kan seperti yang kita pelajari, karena semuanya akan kembali ke basicnya. Nah kita tunjukkan cara untuk entry-nya. Sebenarnya untuk cara entry juga hampir sama. Oke, kita contohkan di XAU. Nah pertama kita harus tahu trend. Di sini kelihatannya working really good ketika kita tahu pembalikan harganya. Jadi turun, naik, turun, naik, turun, naik, higher low, higher high. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa oke, tren sudah berubah nih. Dari sini ke sini kan udah kelihatan berubah banget. Dari tren turun berubah menjadi tren naik. Kalian bisa cek video market structure di situ. Ketika harga itu contoh ini turun-turun terus kan ini turun terus kan? Turun-turun. Yang ketiga ternyata lebih tinggi. Ini kan lebih tinggi dari sebelumnya tuh. Nah, berarti udah mulai berubah. Udah mulai shifting dari mulai turun ke naik. Nah, disinilah waktunya kita tarik Fibonacci. Jadi kita harus lihat awal mula perubahan tren. Itulah waktu kita tarik Fibonacci. Fibonacci retracement kita tarik dari bawah ke atas. Ingat kalau tren naik dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah ini udah nyentuh area entry, kita kasih kotak aja di sini. Nah kemudian apa yang dilakukan, kita cek Fibonacci base extension 1, 2, 3 ya di sini. Nah menurut saya ini agak menarik karena kenapa? Kita bisa, ini pastinya Fibonacci extension ini nggak bakalan keluar kalau entry-nya belum terjadi, ya enggak. Nah, tapi di SK sistem di sini entry-nya sebenarnya bukan di sini, tetapi entry-nya itu ketika membentuk high yang kedua. Nah, jadi di sini. Nah, mungkin ketika mereka ngecek atau mereka backtesting, inilah area yang paling besar untuk probabilitas keuntungannya. Jadi entry-nya di sini rejection buy posisi sampai ke sana. Nah, kalau di kita mungkin bisa lebih entry awal lagi. Kalau menurut saya bisa entry awal katakanlah berubah trend. Ini juga trendnya juga sudah break dan retest di sini. Break retest trend line. Kita bisa buy posisi di sini contohnya, atau kita udah masuk ke situ. Kemudian SL di bawahnya, TP-nya bisa di sana tadi. Itu juga bisa. Yang orang nggak lihat ketika stop loss itu kecil banget, TP itu panjang banget, itu tidak bakalan selalu terkena TP terus menerus. Sering kena SL, yes, sering banget terkena SL. Tetapi contoh terkena SL 6 kali, terkena TP 1 kali, itu udah untung dia. Cuma kelemahannya para trader yang baru, kalian losing streak 6 kali berturut-turut, itu otak kalian bakalan berpikiran berbeda nanti, ya nggak sih? Tapi sebenarnya bukan masalah nggak working di situ, masalah probabilitas di sini, karena win risk and rewardnya besar, 1 banding 10 contoh. Ini 11 kali gagal, 1 kali untung aja udah ke cover semuanya. Tapi bayangin kalau kalian 11 kali terus menerus gagal terus, habis itu untung sekali, itu nggak bakalan kuat. Itu kelemahannya di sana. Jadi kurang bagus untuk di trader-trader yang masih baru pastinya. Oke, kita contohkan lagi. Ini Euro USD masih baru, masih fresh. Kita lihat bahwa high sudah ke break, berarti tren berubah dari tren turun menjadi tren naik. Oke, ini adalah yang cocok. Kemudian kita bisa tarik Fibonacci retracement dari bawah ke atas. Area entry-nya di sini. Push, kemudian area Fibonacci trend base-nya di sini. Nah, kalau kalian entry sekarang mungkin bisa terkena SL, yes, tapi nanti kemudian TP-nya di sini contoh. Udah selesai. Ini contoh belum ada ya. Nah, TP-nya belum ada di sana. Nah, kita udah lihat di situ, berarti kita bisa tarik Fibonacci lagi dari bawah ke atas. Nah, untuk nentuin area entry-nya di sini kita bisa buy posisi, berarti ketika ada reject di sini bagus, SL di bawah, TP di atas sana. Oke, selesai. Kemudian ini sudah 1:2, selesai. Selesai. Nanti bisa cek lagi nih. Kita dari sini ke sini. Ini udah masuk lagi tuh. Kita lihat Fibonacci extensionnya. Selesai.
Dan misalnya lihat lagi tuh Fibonacci extensionnya, Fibonacci retracement-nya dari sini, udah masuk area entry, oke buy lagi bisa. Targetnya di mana? Oke, kita lihat target bisa ditarik sama kayak tadi. Target bisa di 61,8 yang di atas tadi, atau kalau kalian pengen 1/2 kayak biasanya juga nggak apa-apa. Jadi ini 1/2, ini 1/2. 1/2 di sini maksudnya apa? Kita meresikokan 1% contoh untuk mendapatkan 2%. Jadi begitu. Semoga pembahasan ini paham teman-teman. Jadi di kedepannya pastinya banyak strategi-strategi baru. Itu semua berasal dari dasar technical analysis, coba diperbagus sesuai sama trading style-nya masing-masing. Okay, see you next video.